Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tepi sebuah danau mistis yang tersembunyi di lereng Gunung Lawu, hiduplah seorang pria tua bernama Kiai Abdul Karim. Ia bukan hanya seorang ulama dan pemimpin spiritual dari Solo, tetapi juga penjaga tradisi adat yang diwariskan selama berabad-abad. Dalam usianya yang sudah lebih dari 60 tahun, Abdul Karim tetap teguh menjalankan tugasnya sebagai pelindung budaya dan penghubung antara manusia dan alam. Suatu hari, terjadi kegemparan di desa kecil di kaki gunung tersebut. Ternak-ternak hilang, air sungai mengering tanpa sebab, dan tanaman layu seolah tersentuh kutukan. Penduduk desa memohon bantuan Kiai Abdul Karim. "Kiai, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua yang kami andalkan untuk hidup perlahan menghilang," ujar Pak Lurah dengan wajah penuh kecemasan. Abdul Karim, yang selalu memandang segala masalah dengan hati jernih, meminta waktu untuk bermeditasi. Di malam yang sunyi, ia melakukan semedi di pelataran masjid tua. Di tengah meditasinya, ia mendengar bisikan halus seperti suara angin. Namun kata-katanya jelas, "Jika ingin menyelamatkan desamu, datanglah ke Danau Lindu saat bulan purnama." Tanpa menunda, Abdul Karim mengikuti pesan itu. Malam purnama berikutnya, ia berjalan sendirian menuju Danau Lindu, membawa hanya tongkat kayu dan sorban putihnya. Suasana danau malam itu berbeda. Airnya berkilauan seperti dihiasi ribuan permata, dan udara dipenuhi aroma melati. Tiba-tiba, dari dalam air muncul seorang wanita dengan keindahan yang tak terkatakan. Tubuh bagian atasnya menyerupai manusia, tetapi bagian bawahnya bersisik mengilap seperti permata hijau biru. Rambut hitamnya terurai panjang hingga hampir menyentuh air. Namun, matanya memancarkan kesedihan yang dalam. "Siapakah engkau?" tanya Abdul Karim dengan suara tegas, meski hatinya bergetar. "Aku adalah siluman Putri Duyung, penjaga Danau Lindu," jawab wanita itu dengan suara yang lembut namun menggema. "Namaku Nyi Laraswati. Aku dipaksa meninggalkan tugas penjagaanku karena kutukan yang menimpa keluargaku di dunia siluman. Tanpa penjaga, danau ini kehilangan kekuatannya, dan bencana mulai menyebar ke desa-desa di sekitarnya." Abdul Karim mendengar cerita itu dengan seksama. "Apa yang harus kulakukan untuk menghentikan semua ini?" Nyi Laraswati menundukkan kepala. "Hanya ada satu cara. Aku membutuhkan seorang manusia yang berhati suci untuk menjadi pendampingku. Dengan begitu, kutukan akan terangkat, dan keseimbangan alam akan pulih." "Pendamping?" Abdul Karim terkejut. "Maksudmu menikah?" "Benar," jawab Nyi Laraswati. "Namun, bukan sekadar pernikahan. Kau harus berjanji dengan jiwamu bahwa ikatan ini untuk menyelamatkan alam, bukan untuk kepentingan pribadi. Jika kau gagal, kau akan kehilangan nyawamu, dan malapetaka ini akan menyebar ke seluruh negeri." Abdul Karim terdiam. Ia adalah seorang pemimpin adat yang dihormati, tetapi gagasan menikah dengan siluman adalah sesuatu yang belum pernah ia pikirkan. Ia merenungkan tanggung jawabnya terhadap desanya, lalu mengangguk perlahan. "Jika ini untuk menyelamatkan tanah airku, aku bersedia." Mendengar jawaban itu, Nyi Laraswati tersenyum tipis, tetapi matanya tetap menyimpan misteri. "Kita akan melangsungkan upacara pernikahan malam ini di bawah bulan purnama. Setelah itu, kau akan mempelajari rahasia dunia yang belum pernah kau bayangkan." Saat malam semakin larut, prosesi pernikahan dimulai. Air danau memancar cahaya lembut yang melingkupi mereka. Suara gamelan gaib terdengar dari kejauhan, seolah-olah dunia lain turut hadir menyaksikan momen tersebut. Abdul Karim mengucapkan akad nikah dengan penuh hikmat, sementara Nyi Laraswati menyatakan sumpahnya dengan nada magis. Ketika akad selesai, angin dingin berhembus, dan danau tampak bergetar. Tubuh Nyi Laraswati berpendar cahaya, dan tiba-tiba ia berubah menjadi manusia seutuhnya. Namun, tatapan matanya menjadi semakin dalam dan penuh rahasia. "Kini, kita terikat. Perjalanan kita baru saja dimulai," katanya sambil menatap Abdul Karim. Malam itu, mereka kembali ke desa, dan penduduk menyambut dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, Nyi Laraswati meminta Abdul Karim merahasiakan identitas aslinya. "Beritahu mereka bahwa aku adalah istrimu dari jauh. Dunia manusia belum siap untuk kebenaran yang sesungguhnya." Abdul Karim setuju. Tetapi dalam hati, ia tahu bahwa pernikahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suara bisikan angin kembali terdengar,
Langkahmu telah membawa keseimbangan ke tempat ini, tetapi masih ada negeri yang membutuhkan pengorbananmu. Dengan perasaan campur aduk, Abdul Karim menyadari bahwa dirinya kini bukan hanya penjaga adat, tetapi juga pembawa harapan bagi seluruh bangsa. Pagi itu, desa di kaki Gunung Lawu kembali hidup. Sungai yang sebelumnya kering mulai mengalir lagi, dan embun pagi membasahi ladang-ladang yang sebelumnya tandus. Penduduk desa merasa lega. Namun Abdul Karim merasakan sesuatu yang lebih besar tengah mendekat. Pernikahannya dengan Nyi Laraswati telah membawa perubahan. Tetapi bisikan angin malam sebelumnya tak bisa ia abaikan. Tak lama kemudian, sebuah utusan dari istana Surakarta datang. Ia adalah seorang prajurit berpakaian lengkap dengan wajah yang tampak tegang. "Kiai Abdul Karim," ujarnya setelah memberi salam hormat, "Sri Susuhunan mengundangmu untuk datang ke istana. Ada hal genting yang membutuhkan kehadiranmu segera." Abdul Karim menatap Nyi Laraswati yang berdiri di dekatnya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia memahami bahwa ini adalah bagian dari takdir yang telah digariskan. Dengan persetujuan istrinya, ia bersiap untuk melakukan perjalanan ke istana. Nyi Laraswati memutuskan untuk ikut, meskipun ia harus menyamar sebagai istri manusia biasa. Setibanya di istana, mereka disambut dengan suasana tegang. Para abdi dalem dan prajurit mondar-mandir, sementara para penasehat kerajaan berkumpul di Balairung Agung. Abdul Karim dan Nyi Laraswati dipersilakan masuk ke hadapan Sri Susuhunan Pakubuwono yang duduk di singgasana megahnya. "Abdul Karim," ujar Sri Susuhunan dengan suara penuh wibawa, "kami memanggilmu karena negeri ini sedang berada di ujung tanduk. Bencana yang menimpa desa-desa di sekitar Gunung Lawu hanya permulaan. Kini, wilayah lain di kerajaan ini mulai mengalami hal serupa. Air menghilang, tanaman mati, dan angin membawa suara-suara aneh yang menakutkan rakyat." Sri Susuhunan melanjutkan, "Kami telah meminta bantuan dari para dukun dan pemimpin spiritual, tetapi semuanya mengatakan bahwa masalah ini berasal dari kekuatan gaib yang tidak dapat mereka kendalikan. Hanya seorang yang memiliki hubungan dengan dunia gaib dan alam yang mampu mengatasi ini. Karena itu, kami memanggilmu." Abdul Karim mengangguk hormat. "Hamba akan melakukan yang terbaik, Gusti." Namun sebelum ia melanjutkan, seorang penasehat istana berdiri. "Ampun, Kiai," katanya dengan suara ragu. "Namun kami mendengar bahwa engkau baru saja menikah dengan seorang wanita dari luar desa. Apakah benar?" Abdul Karim menoleh ke arah Nyi Laraswati, yang berdiri tenang di sisinya. "Benar. Istri saya berasal dari sebuah desa yang jauh, dan ia datang untuk menemani saya." Penasehat itu tampak curiga. Tetapi Sri Susuhunan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tidak ada yang mempersoalkan lebih lanjut. "Siapapun istrimu, itu adalah urusan pribadimu. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan negeri ini." Setelah pertemuan itu, Abdul Karim dan Nyi Laraswati dibawa ke sebuah ruangan untuk beristirahat. Namun malam itu, Nyi Laraswati tampak gelisah. Ia berdiri di dekat jendela yang menghadap taman istana, memandangi bulan yang mulai naik. "Ada apa, Laras?" tanya Abdul Karim lembut. "Aku merasakan sesuatu," jawab Nyi Laraswati dengan nada serius. "Kekacauan ini bukan hanya tentang kutukan atau bencana alam. Ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini. Dan aku yakin mereka tahu siapa aku." "Siapa yang kau maksud?" "Siluman dari dunia bawah laut," ujar Nyi Laraswati, suaranya mulai bergetar. "Mereka adalah penguasa kegelapan yang pernah berusaha merebut kekuasaanku di Danau Lindu. Mereka telah menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan ke dunia manusia, dan kutukan yang melanda ini hanyalah awal." Abdul Karim tercengang, tetapi ia tetap tenang. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus melawan," jawab Nyi Laraswati dengan tegas. "Tapi untuk itu, kau harus memahami bahwa pernikahan kita adalah kunci. Kau bukan hanya suamiku, tapi juga penjaga baruku. Dengan ikatan ini, kita dapat mengakses kekuatan yang mampu menyeimbangkan dunia manusia dan dunia siluman." Keesokan harinya, Abdul Karim menyampaikan rencananya kepada Sri Susuhunan. Ia meminta waktu untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci di wilayah kerajaan, tempat di mana energi alam masih kuat. Sri Susuhunan setuju dan memberikan pengawalan penuh untuk memastikan perjalanan mereka aman. Perjalanan dimulai dengan kunjungan ke Gunung Merapi, tempat para penjaga spiritual mengatakan bahwa kekuatan alam sedang terganggu. Di sana,
Abdul Karim dan Nyi Laraswati melakukan ritual untuk memohon petunjuk. Dalam semedi mereka, bayangan laut yang gelap dan pusaran air yang menghancurkan muncul di pikiran mereka. Sebuah suara gaib berbisik, "Pergilah ke Laut Selatan. Di sanalah jawabannya." Perjalanan mereka kini berubah arah menuju Laut Selatan, wilayah yang dikenal sebagai tempat kediaman Nyi Roro Kidul, penguasa mistis yang dihormati dan ditakuti. Dalam hati, Abdul Karim merasa gentar, tetapi Nyi Laraswati tetap tenang. "Dia akan menguji kita," katanya, "tetapi jika kita berhasil, kita akan menemukan jalan menuju kebenaran." Di Laut Selatan, mereka tiba di pantai yang dihiasi pasir putih dan ombak besar yang bergemuruh. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, mereka memanggil Nyi Roro Kidul. Dari dalam ombak yang bergulung, muncul sosok anggun dengan kebaya hijau berkilauan. "Kiai Abdul Karim dan Nyi Laraswati," suara Nyi Roro Kidul bergema dengan keagungan, "kalian datang untuk meminta pertolongan. Tetapi sebelum itu, kalian harus membuktikan bahwa kalian layak menerima bantuanku." Di bawah sinar bulan yang megah, Kiai Abdul Karim dan Nyi Laraswati berdiri di hadapan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Ombak besar bergulung-gulung di belakang sosoknya yang anggun, tetapi aura yang dipancarkan terasa menakutkan sekaligus memikat. Angin malam membawa aroma garam laut yang pekat, seolah menyelimuti suasana yang penuh dengan ketegangan. "Kalian datang dengan tujuan yang mulia," ujar Nyi Roro Kidul, suaranya lembut namun penuh wibawa. "Namun, sebelum aku memberikan bantuan, kalian harus membuktikan kesetiaan dan keberanian kalian. Dunia manusia dan siluman tidak dapat diseimbangkan tanpa pengorbanan besar." Abdul Karim menunduk hormat. "Apa yang harus kami lakukan, Gusti?" Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan seketika air laut di sekitarnya bercahaya. "Aku akan memberikan 3 ujian. Jika kalian gagal dalam salah satu ujian ini, konsekuensinya tidak hanya bagi kalian, tetapi juga bagi seluruh negeri ini." Abdul Karim dan Nyi Laraswati mengangguk penuh keyakinan. Mereka menyadari bahwa jalan ini penuh risiko, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Nyi Roro Kidul mengarahkan mereka ke sebuah gua besar yang berada di bawah tebing karang. Di dalam gua itu, terdapat makhluk kegelapan yang telah lama menjadi ancaman bagi alam manusia. Kalian harus menghadapinya dan mengambil kembali batu penjaga yang telah dicurinya. Batu itu adalah simbol keseimbangan antara laut dan darat. Dengan tongkatnya, Abdul Karim memimpin jalan, sementara Nyi Laraswati berjalan di belakangnya, tetap dalam wujud manusia. Di dalam gua, kegelapan begitu pekat hingga sulit untuk melihat apapun. Suara gemericik air dan gema langkah mereka menciptakan suasana mencekam. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sesosok makhluk besar berbentuk seperti ular laut, dengan mata merah menyala dan kulit yang berkilau seperti baja. Makhluk itu mengeluarkan suara menggelegar, menantang mereka untuk maju. Abdul Karim menenangkan hatinya dengan doa, sementara Nyi Laraswati berubah kembali ke wujud siluman. Dengan ekor bersisik yang kuat, ia menyerang makhluk itu. Pertarungan berlangsung sengit. Makhluk itu mencoba melilitkan tubuhnya pada Abdul Karim, tetapi dengan tongkatnya, ia berhasil menangkis serangan tersebut. Sementara itu, Nyi Laraswati menggunakan kekuatan gaibnya untuk menyerang titik lemah makhluk tersebut. Setelah pertempuran yang melelahkan, mereka berhasil mengalahkannya. Dari dalam sarang makhluk itu, Abdul Karim mengambil batu penjaga yang bersinar terang. Ketika mereka keluar dari gua, Nyi Roro Kidul menunggu di tepi pantai. "Kalian telah menunjukkan keberanian," katanya. "Namun, perjalanan kalian masih panjang." Nyi Roro Kidul kemudian membawa mereka ke sebuah pulau kecil di tengah lautan. Di sana, ia memberikan cermin kecil kepada Abdul Karim. Cermin ini akan menunjukkan bayangan masa lalu yang penuh godaan dan penyesalan. Kalian harus mampu menghadapinya tanpa kehilangan kesetiaan satu sama lain. Ketika Abdul Karim melihat ke dalam cermin, ia terkejut. Bayangan yang muncul adalah dirinya saat muda, dikelilingi oleh kemewahan duniawi. Ia melihat dirinya menjadi penguasa kaya yang lupa akan tanggung jawabnya. Bayangan itu memanggilnya, menawarkan kehidupan yang bebas dari penderitaan. Di sisi lain, Nyi Laraswati melihat masa lalunya sebagai penjaga Danau Lindu. Ia dihormati oleh siluman dan manusia, tetapi bayangan itu memintanya untuk kembali ke kehidupannya yang lama, meninggalkan dunia manusia yang rapuh dan penuh keterbatasan. "Ini adalah cobaan," kata Abdul Karim dengan suara tegas.
Jangan biarkan bayangan ini menggoyahkan kita. Tujuan kita lebih besar daripada diri kita sendiri. Dengan saling mendukung, mereka berhasil mengabaikan bayangan tersebut. Cermin itu pecah menjadi kepingan kecil, yang kemudian menghilang dalam cahaya terang. Ujian terakhir membawa mereka kembali ke pantai, di mana Nyi Roro Kidul berdiri dengan tenang. Untuk menyelamatkan negeri ini, salah satu dari kalian harus rela memberikan hidupnya kepada lautan. Ini adalah harga untuk menjaga keseimbangan. Abdul Karim langsung maju. Aku bersedia, Gusti. Tugasku sebagai penjaga adat adalah melindungi rakyatku, meskipun itu berarti mengorbankan nyawaku. Namun, Nyi Laraswati menghentikannya. Tidak, suamiku. Aku adalah siluman, dan keberadaanku sendiri adalah bagian dari dunia gaib. Jika salah satu dari kita harus pergi, biarlah itu aku. Mendengar keputusan itu, Abdul Karim merasa hatinya remuk. Tetapi sebelum ia bisa menanggapi, Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Kesetiaan dan pengorbanan kalian telah terbukti. Ujian ini hanyalah simbol dari komitmen kalian. Kalian berdua layak untuk melanjutkan perjuangan ini. Ombak besar tiba-tiba naik, dan dari dalam laut muncul sebuah permata hijau bercahaya. Ambillah ini, kata Nyi Roro Kidul. Permata ini adalah kunci untuk menyeimbangkan dunia manusia dan dunia siluman. Tetapi ingat, penggunaannya membutuhkan kebijaksanaan. Jika disalahgunakan, kehancuran yang lebih besar akan datang. Dengan permata itu di tangan, Abdul Karim dan Nyi Laraswati merasa bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mereka kembali ke Istana Surakarta, membawa harapan baru tetapi juga beban tanggung jawab yang besar. Setelah kembali ke Istana Surakarta, Abdul Karim dan Nyi Laraswati membawa permata hijau bercahaya, simbol kekuatan untuk menyeimbangkan dunia manusia dan siluman. Namun, perjalanan mereka jauh dari selesai. Saat mereka tiba di Balairung Agung, suasana tampak lebih tegang dari sebelumnya. Para penasehat kerajaan melaporkan bahwa bencana kini meluas hingga ke daerah-daerah yang jauh dari Surakarta, memicu ketakutan dan kekacauan di seluruh negeri. Sri Susuhunan Pakubuwono memanggil mereka berdua ke singgasana. Abdul Karim, apa yang telah kau temukan di Laut Selatan? Abdul Karim memperlihatkan permata hijau itu. Permata ini adalah kunci untuk menyeimbangkan dunia manusia dan siluman. Namun, penggunaannya memerlukan kehati-hatian dan kebijaksanaan. Sebelum mereka dapat menjelaskan lebih jauh, pintu Balairung mendadak terbuka dengan keras. Angin dingin menerobos masuk, dan seorang pria bertubuh besar dengan wajah gelap penuh amarah melangkah masuk. Wajahnya seperti manusia, tetapi matanya memancarkan cahaya merah, sama seperti mata Nyi Laraswati ketika ia berada dalam wujud silumannya. Aku adalah Raja Siluman Laut Utara. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan suara menggema. Aku datang untuk mengambil permata itu. Itu adalah milikku, bukan milik manusia rendahan. Nyi Laraswati menatap Raja Siluman dengan mata tajam. Kau sudah cukup membuat kekacauan. Permata ini bukan untuk memperkuat kekuasaanmu, tetapi untuk menjaga keseimbangan dunia. Kau telah melanggar batas. Raja Siluman tertawa mengejek. Keseimbangan? Dunia manusia dan dunia siluman tidak pernah seimbang. Selama manusia terus serakah, alam ini akan tetap hancur. Aku akan mengambil permata ini dan memastikan dunia siluman menguasai segalanya. Sri Susuhunan segera memerintahkan para prajurit untuk bersiap, tetapi Abdul Karim menahan mereka. Ini adalah pertarungan yang tidak dapat dimenangkan dengan kekuatan manusia. Dunia gaib hanya dapat dilawan oleh mereka yang memahami kekuatannya. Nyi Laraswati maju dan menatap Abdul Karim. Aku akan melawannya. Ini adalah tugasku sebagai penjaga alam. Namun, Abdul Karim memegang tangannya. Kita akan melakukannya bersama. Aku adalah penjagamu, dan kita telah berjanji untuk menghadapi segalanya bersama. Dengan restu Sri Susuhunan, Abdul Karim dan Nyi Laraswati meninggalkan Balairung menuju lapangan luas di depan istana. Raja Siluman telah menunggu, dikelilingi oleh kabut hitam pekat yang merambat ke segala arah. Langit yang sebelumnya cerah berubah menjadi gelap, dan angin dingin menusuk tulang. Berikan permata itu kepadaku, perintah Raja Siluman. Jika kau ingin permata ini, kau harus mengalahkan kami, jawab Abdul Karim dengan tegas. Pertarungan berlangsung sengit. Raja Siluman memanggil kekuatan gelapnya,
menciptakan pusaran angin yang memutar debu dan pasir ke segala arah. Namun, Nyi Laraswati berubah kembali ke wujud silumannya, dengan ekor bersisik yang berkilau seperti pedang tajam. Ia menyerang Raja Siluman dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Abdul Karim, meskipun manusia biasa, menggunakan doa-doanya untuk menciptakan perisai gaib yang melindungi mereka dari serangan-serangan Raja Siluman. Tongkat kayunya, yang sebelumnya tampak sederhana, kini memancarkan cahaya keemasan yang mampu menahan energi gelap yang dilancarkan musuh mereka. Di tengah pertempuran, Raja Siluman melontarkan serangan terakhir yang dahsyat. Kabut hitamnya meluas, hampir menelan seluruh lapangan. Dalam kegelapan itu, suara bisikan menggema di telinga Abdul Karim dan Nyi Laraswati, mencoba menggoyahkan keyakinan mereka. "Kalian tidak akan menang," bisik Raja Siluman. "Manusia terlalu lemah, dan siluman seperti kau, Nyi Laraswati, hanya alat untuk ambisiku." Namun, Abdul Karim tetap tenang. Ia menggenggam permata hijau itu dan melantunkan doa dengan sepenuh hati. Permata tersebut mulai bersinar lebih terang, mengusir kabut hitam yang melingkupi mereka. "Dengarkan aku, Raja Siluman," ujar Abdul Karim dengan suara lantang. "Kekuatan sejati bukanlah kehancuran, tetapi keharmonisan. Kau mungkin ingin menguasai dunia ini, tetapi kekuatanmu hanya akan menghancurkan segalanya, termasuk dirimu sendiri." Nyi Laraswati menyerang dalam momen kelemahan Raja Siluman, menghantamnya dengan ekornya yang kuat. Serangan itu mematahkan perlindungan Raja Siluman, membuatnya terhuyung mundur. Melihat kesempatan itu, Abdul Karim mengarahkan permata hijau ke arah Raja Siluman. Cahaya hijau yang terang memancar, mengunci Raja Siluman dalam lingkaran energi yang tidak bisa ia hindari. Dengan jeritan marah, tubuh Raja Siluman menghilang dalam kilatan cahaya. Setelah pertarungan usai, langit kembali cerah, dan angin dingin menghilang. Para prajurit dan rakyat yang menyaksikan dari kejauhan bersorak, memuji keberanian Abdul Karim dan Nyi Laraswati. Sri Susuhunan sendiri keluar dari istana, memberikan penghormatan kepada mereka. "Kalian telah menyelamatkan negeri ini," ujar Sri Susuhunan. "Namun, tugas kalian belum selesai. Permata itu harus dijaga, agar kekuatannya tidak disalahgunakan." Abdul Karim mengangguk. "Hamba akan melindungi permata ini dengan nyawa hamba, Gusti." Namun, Nyi Laraswati tampak termenung. Ia tahu bahwa keberadaan permata ini akan selalu menarik perhatian dari kekuatan-kekuatan gelap lainnya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa pengorbanan terakhir masih harus dilakukan untuk menjaga dunia tetap seimbang. Setelah kemenangan melawan Raja Siluman, suasana di Istana Surakarta mulai kembali normal. Para prajurit kembali ke tugas mereka, dan rakyat merayakan kebebasan dari ancaman gaib yang telah melanda negeri ini. Namun, di tengah kegembiraan itu, Kiai Abdul Karim dan Nyi Laraswati tetap gelisah. Mereka menyadari bahwa keberadaan permata hijau tidak hanya membawa harapan tetapi juga ancaman baru. Malam itu, di dalam ruangan kecil tempat mereka menginap, Abdul Karim memandang permata yang bersinar lembut di tangannya. "Permata ini terlalu kuat untuk disimpan di dunia manusia," katanya dengan suara rendah. "Kita tidak tahu siapa lagi yang akan mencoba merebutnya. Dunia siluman masih penuh bahaya." Nyi Laraswati mengangguk setuju. "Aku tahu itu. Permata ini seharusnya kembali ke tempat asalnya, di dunia gaib. Namun, membawa permata ke sana berarti kita harus melepaskannya dari dunia ini. Dan itu tidak akan mudah." Mereka berdua sepakat bahwa tugas terakhir mereka adalah memastikan permata hijau berada di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia maupun siluman jahat. Tetapi untuk melakukannya, mereka harus menghadapi ujian terbesar, melewati gerbang dunia siluman, sebuah tempat yang hanya bisa diakses oleh makhluk yang memiliki darah gaib. Sri Susuhunan memberikan restu mereka untuk memulai perjalanan terakhir ini. "Abdul Karim, apapun yang terjadi, kau telah memberikan hidupmu untuk menyelamatkan negeri ini. Doa kami menyertaimu." Abdul Karim dan Nyi Laraswati memulai perjalanan mereka ke Gunung Lawu, tempat di mana gerbang dunia siluman dipercaya berada. Dalam perjalanan, mereka melewati desa-desa yang dulu terkena bencana. Warga menyambut mereka dengan sukacita, memberikan makanan dan doa untuk keselamatan mereka. Namun, di dalam hati Abdul Karim, ia merasa berat meninggalkan semua yang telah ia lindungi. Ia memikirkan rakyat, tanggung jawabnya sebagai penjaga adat, dan kehidupan manusia biasa yang kini terasa begitu jauh.
Aku takut meninggalkan semuanya, katanya kepada Nyi Laraswati saat mereka beristirahat di kaki gunung. Tetapi aku tahu, ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Nyi Laraswati menggenggam tangannya. Pengorbanan selalu berat, suamiku. Tetapi jika ini demi kebaikan banyak orang, maka kita harus melakukannya dengan ikhlas. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di puncak Gunung Lawu. Di sana, mereka menemukan sebuah pintu batu besar yang tertutup rapat dengan ukiran rumit. Nyi Laraswati mendekat dan membaca tulisan kuno yang terukir di sana. Gerbang ini hanya akan terbuka jika kau bersedia memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu, katanya pelan. Ini adalah ujian terakhir. Abdul Karim memandang pintu itu dengan tegas. Aku siap memberikan apa saja demi menyelamatkan negeri ini. Namun, sebelum ia dapat melangkah maju, Nyi Laraswati menghentikannya. Tidak, Abdul Karim. Pengorbanan ini adalah tugasku. Aku yang berasal dari dunia siluman. Aku akan membawa permata ini kembali dan memastikan keseimbangan tetap terjaga. Abdul Karim terkejut. Laras, kau tidak harus melakukannya. Kita telah bersama-sama sejauh ini. Aku tidak bisa kehilanganmu. Air mata mengalir di wajah Nyi Laraswati. Aku telah berjanji untuk melindungi dunia ini. Pernikahan kita adalah bukti dari komitmen kita. Tetapi tugasku belum selesai, dan aku harus melanjutkan perjalanan ini sendiri. Ia memegang tangan Abdul Karim untuk terakhir kalinya. Ingatlah bahwa cinta kita tidak pernah berakhir. Meskipun aku pergi, aku akan selalu bersamamu, dalam hati dan doa. Dengan berat hati, Abdul Karim melepaskan tangan istrinya. Nyi Laraswati mendekati gerbang, membawa permata hijau di tangannya. Ketika ia menyentuh pintu batu, cahaya terang menyelimuti tempat itu. Pintu terbuka perlahan, dan Nyi Laraswati melangkah masuk, menghilang bersama permata hijau ke dalam dunia siluman. Gerbang itu menutup kembali dengan suara gemuruh yang menggema. Abdul Karim jatuh berlutut, hatinya terasa hampa, tetapi ia tahu bahwa istrinya telah melakukan hal yang benar. Abdul Karim kembali ke Surakarta dengan hati yang berat tetapi penuh rasa syukur. Ia menceritakan kepada Sri Susuhunan tentang pengorbanan Nyi Laraswati dan bagaimana permata hijau kini aman di dunia siluman. Rakyat mengenang Nyi Laraswati sebagai penjaga gaib yang telah menyelamatkan negeri ini. Abdul Karim kembali ke tugasnya sebagai penjaga adat, tetapi kehidupannya tidak pernah sama lagi. Setiap malam, ia memandang bulan dan merasa bahwa istrinya masih ada di sana, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia siluman. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.